Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Kusuma Dewi dengan nomor NIM 1022124. Program studi akuntansi dari kelas K520 AR ingin mempresentasikan materi tentang mata kuliah teori akuntansi, yaitu pengungkapan laporan keuangan. Di sini ada beberapa daftar isi yang akan saya presentasikan. Yang pertama ini ada pengertian dari pengungkapan laporan keuangan. Lalu ada kedua, tujuan dan fungsinya. Yang ketiga ada jenis-jenis pengungkapan. Yang keempat ada tingkatan pengungkapan. Dan yang terakhir ada metode pengungkapannya. Di sini ada pengertian pengungkapan laporan keuangan menurut STIS tahun 2010. Pengungkapan dalam laporan keuangan adalah pelaporan rinci sebuah transaksi dalam catatan pada laporan keuangan. Jadi, pengungkapan laporan pengungkapan itu disclosure dalam laporan keuangan ini adalah bentuk penyampaian informasi dalam laporan keuangan yang dibutuhkan untuk optimalisasi kebutuhan operasi pasar modal yang efisien kepada pihak-pihak yang membutuhkan, berupa pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki atas laporan keuangan, dan laporan pelengkap lainnya. Lalu di sini ada tujuan pengungkapan, yaitu yang pertama ada menjelaskan item-item yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan bagi item-item tersebut selain pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan. Lalu yang kedua ada menjelaskan item-item yang diakui dan menyediakan pengukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut. Yang ketiga ada untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai resiko dan potensial dari item-item yang diakui dan tidak diakui. Lalu yang keempat ada memberikan informasi penting yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan dalam 1 tahun dan di antar beberapa tahun. Dan yang terakhir yaitu ada memberikan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar di masa depan. Selanjutnya di sini ada fungsi-fungsi pengungkapan. Yang pertama ini melindungi atau protektif, sehingga pemakai ini perlu dilindungi dengan pengungkapan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomi yang melandasi suatu post statement keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan ini dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka atau unfair. Dengan tujuan ini, tingkat dan volume pengungkapan akan menjadi tinggi. Lalu yang kedua ada informatif. Informatif ini pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Lalu yang terakhir ada kebutuhan khusus yang diungkapkan kepada publik dengan dibatasi apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju, sementara untuk tujuan pengawasan informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawasan berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang mengungkapkan secara rinci. Di sini ada jenis-jenis pengungkapan. Yang pertama ini pengungkapan wajib atau mandatory disclosure. Pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan otoriter. Lalu yang kedua ini ada pengungkapan sukarela, voluntary disclosure, yaitu pengungkapan informasi yang tidak diharuskan oleh peraturan yang ditetapkan tetapi diungkapkan oleh entitas karena dianggap relevan dengan kebutuhan penggunanya. Next, di sini ada tingkatan pengungkapan. Yang pertama ini pengungkapan yang cukup, adequate disclosure, yaitu merupakan pengungkapan yang mengandung jumlah minimal pengungkapan sesuai tujuan pelaporan keuangan agar tidak menyesatkan pengambilan keputusan. Pengungkapan ini nih minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku sehingga angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Yaitu yang kedua ada pengungkapan yang wajar atau fair disclosure. Pengungkapan ini mengungkapkan
Tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai pelaporan keuangan. Lalu yang terakhir ada pengungkapan yang lengkap atau full disclosure. Merupakan pengungkapan informasi laporan keuangan secara lengkap dan relevan dengan batasan biaya dan materialitas. Pengungkapan ini sering dianggap berlebihan karena terlalu banyak informasi yang akan membahayakan, karena penyajian atas informasi tidak penting yang rinci akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan sulit untuk diinterpretasikan. Itu yang terakhir ada metode pengungkapan, yaitu ada post statement atau laporan keuangan. Informasi keuangan dapat diungkapkan melalui statement keuangan dalam bentuk post atau elemen statement keuangan. Lalu yang kedua ada catatan kaki atau footnotes. Catatan kaki atas laporan keuangan ini merupakan metode pengungkapan untuk informasi yang tidak praktis atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk post atau elemen laporan keuangan. Lalu di poin ketiga ada penjelasan dalam kurung. Dalam metode akuntansi, makna suatu istilah, penilaian, alternatif, dan acuan merupakan informasi yang dapat disajikan dalam tanda kurung. Lalu ada istilah teknis. Istilah yang tepat harus digunakan secara konsisten untuk nama pos, laporan, judul atau subjudul. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran ini laporan keuangan yang dipandang seperti ringkasan eksekutif dalam pelaporan manajemen, seperti rincian, statement tambahan, daftar rincian, atau semacamnya. Lalu ada komunikasi manajemen, ada lampiran. Lampiran ini Komunikasi manajemen ini secara resmi dapat disampaikan bersamaan dengan penerbitan laporan tahunan dalam bentuk surat ke pemegang saham, laporan dewan komisaris, laporan direksi dan manajemen, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada catatan dalam laporan auditor. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.